Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai belajar bersama, mari kita awali dengan membaca basmalah dan berdoa bersama. Silakan ketua kelas memimpin doa. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu. Alhamdulillah, hari ini kita bisa hadir hampir lengkap, ya. Mari kita manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Anak-anak, sebelum masuk ke materi, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, kalian semua sudah pernah komunikasi dengan orang tua kalian hari ini, bukan? Kalian juga sudah berkomunikasi dengan teman-teman kalian, bukan? Menurut kalian, apa perbedaan cara Rasulullah SAW berkomunikasi dengan sahabat-sahabatnya dibandingkan dengan cara orang-orang berkomunikasi sekarang ini? Bagus sekali. Jawaban kalian sudah mengarah ke inti materi kita hari ini. Rasulullah SAW memang dikenal sebagai komunikator terbaik sepanjang sejarah. Beliau bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Islam mengajarkan kita untuk berkomunikasi khususnya dalam konteks pendidikan. Anak-anak, tahukah kalian bahwa kemampuan komunikasi yang baik itu adalah salah satu kunci kesuksesan? Bukan hanya sukses di dunia, tetapi juga di akhirat. Nah, di dalam Al-Quran sendiri sangat banyak membahas tentang bagaimana kita seharusnya berkata-kata. Ada tidak kurang dari 6 jenis ungkapan komunikasi ideal yang disebut dalam Al-Quran. Dan hari ini kita akan mempelajari semuanya. Setelah pembelajaran hari ini, Bapak berharap kalian mampu yang pertama menjelaskan pengertian komunikasi pendidikan Islam. Yang kedua, menyebutkan 6 prinsip komunikasi Islam dari Al-Quran. Yang ketiga, dan yang paling penting, kalian bisa menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari kalian, baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Setuju? Baiklah,
kita mulai pertanyaan dasar. Apa itu komunikasi? Nah, silahkan. Siapa yang mau mencoba mendefinisikan? Bagus. Ada yang mau menambahkan? Betul sekali. Secara sederhana, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak yang lain sehingga terjadi kesamaan makna. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, communis, yang artinya apa? Kesamaan. Jadi tujuan utama komunikasi bukan sekedar berbicara, tetapi memastikan bahwa pesan kita dipahami dengan benar oleh lawan bicara. Nah, lalu apa yang membedakan komunikasi biasa dengan komunikasi pendidikan Islam? Komunikasi pendidikan Islam adalah proses penyampaian ilmu, nilai, dan ajaran Islam antara pendidik dan peserta didik yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Artinya, setiap kata yang kita ucapkan dalam proses pembelajaran harus kita pertanggungjawabkan. Bukan hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan sejauh ini? Kalau sudah paham, kita lanjut ke bagian yang paling menarik, yaitu prinsip-prinsip komunikasi yang langsung bersumber dari Al-Quran. Al-Quran menggunakan kata qaulan yang artinya perkataan atau ucapan, setidaknya dalam 6 konteks berbeda yang masing-masing mengandung prinsip komunikasi yang mendalam. Mari kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama yaitu qaulan sadidan. Ini dari Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Qaulan sadidan artinya apa? Artinya perkataan yang lurus, jujur, dan benar. Dalam konteks mengajar, ini berarti seorang guru tidak boleh menyampaikan informasi yang keliru. Kalau tidak tahu, katakan tidak tahu. Itu jauh lebih mulia daripada kita berbohong. Nah, ada contoh lain qaulan sadidan dalam kehidupan kalian? Baik. Yang kedua yaitu qaulan balighan dari Quran surah An-Nisa ayat 63. Katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Balik artinya apa? Artinya sampai tepat sasaran. Komunikasi yang balighan adalah yang tepat sasaran, sesuai kapasitas pendengar, dan meninggalkan kesan mendalam ketika kalian menjelaskan
sesuatu kepada adik yang masih kecil, kalian pasti pakai bahasa yang berbeda. Dengan ketika berbicara dengan teman sebaya, bukan? Itulah kaulan baligan. Nah, yang ketiga, kaulan marufa. Dari Quran surah An-Nisa ayat 5 dan beberapa ayat lainnya. Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Marufa berarti yang dikenal. Sebagai kebaikan yang patut, yang sopan. Dalam kelas ini berarti guru dan siswa saling menghormati dalam bertutur kata. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada ejekan, tidak ada hinaan. Semuanya dilandasi rasa hormat dan kasih sayang. Nah, yang keempat yaitu kaulan kariman dari Quran surah Al-Isra ayat 23. Ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Awalnya ayat ini konteksnya tentang orang tua. Tetapi prinsipnya berlaku luas. Karim artinya mulia atau terhormat. Kaulan kariman adalah perkataan yang memuliakan. Perkataan yang memuliakan lawan bicara. Nah, bagaimana cara kita memuliakan seseorang melalui kata-kata? Itu. Nah, tepat sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memanggil sahabatnya dengan nama terbaik mereka. Itu adalah teladan kaulan kariman yang sempurna. Yang kelima yaitu kaulan lainan dari Quran surah Taha ayat 44. Konteksnya luar biasa. Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berbicara kepada Fir'aun, seorang tiran yang sangat kejam, dengan perkataan yang lemah, dengan perkataan yang lemah lembut. Bayangkan kalau kepada Fir'aun saja harus lemah lembut, apalagi kepada murid-murid kita yang sebenarnya. Lainan artinya lembut, tidak keras, tidak membentak. Nah, yang keenam yaitu maisura, kaulan maisura dari Quran surah Al-Isra ayat 28. Ucapkanlah perkataan yang mudah. Maisur berasal dari kata yusr yang artinya kemudahan. Dalam mengajar, ini berarti kita harus menggunakan bahasa yang mudah. Bahasa yang mudah dipahami. Contoh yang relevan, menggunakan analogi yang dekat dengan kehidupan siswa. Tidak boleh sengaja mempersulit pelajaran atau menggunakan istilah yang membingungkan tanpa penjelasan. Nah, keenam prinsip inilah yang menjadi panduan komunikasi Islami kita. Coba kalian ingat-ingat lagi dari keenam prinsip ini, mana menurut kalian paling sering dilanggar dalam komunikasi sehari-hari?
Bagus, terima kasih atas pendapat-pendapat kalian. Sekarang Bapak ingin mengajak kalian melihat penerapan prinsip ini dalam konteks guru dan murid. Misalnya, ketika seorang siswa membuat kesalahan, mana prinsip yang harus diutamakan? Yang harus diutamakan guru. Betul. Dan kalian, kalau guru hendak memberikan semangat kepada siswa yang kurang percaya diri, luar biasa. Kalian sudah sangat memahami. Ingat ya, komunikasi yang baik bukan hanya soal apa yang kita ucapkan, tetapi juga bagaimana kita mengucapkannya, kapan mengucapkannya, dan kepada siapa kita berbicara. Semua ini diatur dengan sangat bijaksana dalam ajaran Islam. Satu hal lagi yang perlu kalian pahami, hambatan komunikasi dalam proses belajar, mengajar, seringkali terjadi miskomunikasi. Misalnya, guru sudah menjelaskan dengan baik, tapi siswa tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Betul, guru harus menerapkan qaulan maisura, mencari cara yang lebih mudah, lebih sederhana, menggunakan contoh lain. Itulah fleksibilitas yang diajarkan Islam. Baiklah, anak-anak, kita sudah hampir di penghujung waktu belajar kita. Mari kita simpulkan bersama apa yang telah kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa menyebutkan kembali 6 prinsip komunikasi Islami yang telah kita pelajari? Sempurna, kalian luar biasa. Jadi intinya, komunikasi pendidikan Islam adalah proses menyampaikan ilmu dan nilai Islam yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Dengan menerapkan keenam prinsip qaulan tadi, bukan hanya guru yang perlu menerapkan, tetapi kalian sebagai pelajar pun harus menerapkannya. Kepada guru, orang tua, teman, dan semua orang di sekitar kalian. Sebelum kita tutup, Bapak ingin merenung sejenak dari 6 prinsip yang kita pelajari hari ini. Mana satu prinsip yang ingin kalian tingkatkan dalam diri kalian mulai hari ini? Tidak perlu dijawab sekarang. Ini adalah refleksi pribadi kalian. Tuliskan di buku catatan kalian sebagai komitmen. Untuk evaluasi singkat, Bapak akan bertanya 3 hal. Yang pertama, apa perbedaan qaulan sadidan dengan qaulan maisura? Yang kedua, mengapa komunikasi dalam pendidikan Islam
harus berlandaskan Al-Quran. Dan yang ketiga, berikan satu contoh penerapan qaulan layyinan dalam interaksi guru-murid. Kalian bisa jawab secara lisan atau tertulis di buku tugas. Kumpulkan pekan depan ya. Sebagai tugas mandiri, Bapak minta kalian untuk mengamati satu percakapan di lingkungan kalian. Bisa antara guru dan murid, orang tua dan anak, atau antar teman. Kemudian analisis prinsip komunikasi Islami, mana yang sudah diterapkan dan mana yang belum. Tuliskan hasilnya dalam satu halaman dan kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Paham ya? Alhamdulillah. Pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan yang sangat baik. Kalian semua sangat aktif dan antusias. Bapak bangga dengan kalian. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa bersama. Kita panjatkan hamdalah, alhamdulillah, dan doa kafaratul majlis. Memimpin doa, Subhanakallahumma wa bihamdi, ka ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan, jaga semangat, belajar, dan jangan lupa terapkan komunikasi Islami dan kehidupan sehari-hari. Jazakumullah khairan.